Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rezekinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Jaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan video pembuatan roda gila puli jalur 3 untuk Van Belse dengan bobot hampir 3 kuintal dan melebihi batas dari mesin bubutnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini tidak banyak orang yang tahu pembuatan roda gila puli jalur 3 Van Belse yang melebihi batas dari mesin bubutnya. Jadi ya seperti ini kurang lebihnya, cuman lebih pahamnya disimak mulai dari awal sampai akhir. Meskipun ada beberapa yang saya potong untuk videonya dikarenakan kerumitan dalam pembuatannya. Meskipun begitu, sebisa mungkin saya videokan itu biar mudah untuk dipahami. Bagi teman-teman, silakan menyimak dengan baik-baik supaya tidak gagal paham. Kalau yang awal tadi dari bahan mentahnya itu plat yang dipotong bulat. Untuk pengeprasan awal tadi memang hanya sebentar untuk pengeprasan dari diameter A setengah. Untuk diameter A setengah sudah hampir finishing, tapi belum penyerongan. Untuk ini sudah finishing diameter terluar. Kalau untuk diameter terluar itu yang penting rata. Nanti kan ada kelanjutan pembuatan jalur 3 Van Belse-nya. Ini kita ratakan, kita finishing. Meratakannya itu finishing meratakan diameternya saja, belum pembuatan jalur 3 Van Belse. Untuk diameter A setengah tadi setelah rata nanti tinggal kita penyerongannya itu 3 derajat. Untuk diameter yang sekarang itu 88. Nanti finishingnya itu yang terkecil 90, yang terbesar itu 100. Jadi agak serongannya itu 3 derajat. Nanti ada finishingnya juga. Itu tahap akhir setelah pembuatan jalur Van Belle-nya. Untuk pembuatan jalur Van Belle ini memang agak rumit. Bisa dilihat dari videonya, hampir mepet semua dari mesin bubutnya. Jadi menggunakan stang yang lebih panjang. Untuk yang penting pasti banyak cara lah. Yang penting bisa dan hasilnya itu maksimal. Ini sudah mulai tahap awal pembuatan jalur Van Belse. Untuk jalur yang pertama ini seperti ini, dikarenakan tempat penggapit mata pahat tidak sampai dari paling ujung, jadi kita menggunakan tempat pahat setang atau setang yang nanti ujungnya kita kasih baut tracker untuk penggapit mata pahatnya. Jadi seperti ini. Untuk putarannya memang kita lebih pelan dari biasanya dikarenakan
memastikan bahan yang kita buat itu bobot yang berat, atau bahan yang kita bubut itu lebih berat, hampir 3 kuintal. Jadi ya harus pelan-pelan untuk pembentukan vanbel jalur C nya. Tahap vanbel 1 kita ngopi dulu sebelum lanjut biar tidak tegang. Ya memang seperti ini untuk pembuatan jalurnya, pelan-pelan, yang penting pasti. Untuk pengawalan kita menggunakan pahat R biar lebih mudah antara pembuatan jalur utama sama pengeprasannya itu lebih oke. Kenapa kita tidak menggunakan mata pahat potong? Itu beda. Sudah saya coba dari mulai pahat biasa sampai pahat potong sampai terakhir saya nemuin itu mata pahat R, jadi lebih oke, lebih cepat untuk proses pembentukannya. Untuk finishing kita menggunakan mata pahat yang agak berbentuk serong, itu ujungnya kita papras jadi hampir seperti piramid, cuman piramidnya ujungnya kita ratakan. Kita menyesuaikan vanbelnya biar lebih mudah untuk pembentukannya. Uji coba awal masih belum berhasil, kita coba lagi sampai vanbelnya itu pas dengan yang kita bentuk. Nah, maksud saya tadi itu mata pahat seperti ini. Untuk finishing jalur pertama, ini kan ada 1, 2, 3 untuk jalur vanbelnya. Ini masih jalur yang pertama. Ya memang lama untuk pembuatannya, jadi ya harap bersabar. Jangan lupa yang belum like silahkan like, yang ingin komen silahkan komen, yang belum subscribe silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan bisa mensupport channel saya biar makin semangat untuk mengupload video-video yang lainnya. Untuk pembentukannya seperti ini juga. Nanti juga ada proses pembuatan lubang spei di mesin scrap juga ada, tapi ini dulu lah untuk proses pembuatan jalur 3 vanbel C. Pembentukannya seperti ini. Ini sudah hampir finishing. Tahap akhir pembuatan vanbel C dapat 1, tinggal 2. Ini tahap akhir. Sudah terlihat terbentuk. Tinggal sedikit lagi. Untuk mata pahatnya kita menggunakan mata pahat Widya yang kita las dengan menggunakan kawat las kuningan. Ini kita coba dari vanbel C-nya kita potong tadi. Untuk vanbel C-nya sudah mapan di tempatnya. Nah, seperti ini untuk hasil
akhir pembuatan van Belze tahap pertama masih dapat 1, tinggal 2 lagi. Untuk tahap yang kedua memang saya persingkat, dan juga 3 juga hampir saya persingkat karena pembuatannya hampir sama. Seperti ini juga, biar tidak teman-teman bosan, jadi ya saya persingkat saja. Untuk pembuatan jalur yang kedua hampir sama prosesnya, cuman ini uji coba menggunakan mata pahat potong seperti ini. Jadi ada 2 untuk biar tidak biar tidak gagal paham, jadi saya cobakan saja antara mata pahat R sama mata pahat yang khusus buat memotong. Jadi ya seperti ini, hasilnya ya sama, cuman lebih oke-nya atau lebih cepatnya itu menggunakan mata pahat R, itu lebih cepat dibandingkan dengan mata pahat potong seperti itu tadi. Makanya sempat saya videokan antara pahat 1 sama pahat 2, dan pahat yang terakhir itu seperti itu. Untuk pembentukannya hampir sama. Jadi kita potong, lanjut kita untuk van bel jalur yang ketiga, van Belze nya ini sudah oke. Untuk van bel 1, van bel 2 sudah oke. Lanjut yang ketiga, prosesnya juga hampir sama, cuman kali ini langsung kita menggunakan mata pahat R. Kalau yang kedua tadi sempat saya videokan menggunakan mata pahat potong, sama mata pahat R ini hampir sama, cuman agak beda. Lebih cepatan yang mata pahat R dibandingkan menggunakan mata pahat potong untuk pengawalan dan pembuatan jalur pertama. Maksudnya itu pembuatan kalenan yang pertama. Itu lebih okean dengan menggunakan mata pahat R. Mungkin teman-teman yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Seperti ini bedanya, terlihat dari gram yang terbuang itu sudah terlihat. Antara mata pahat yang oke sama tidak itu terlihat. Itu kalau yang sudah paham. Tapi kalau yang belum paham ya saya jelaskan sedikit-sedikit, mungkin sudah paham. Ini sudah mulai pembentukan, mata pahatnya pun juga sudah beda. Yang tadi yang saya sebutkan mata pahatnya itu berbentuk piramid, tapi ujungnya itu kita ratakan, jadi tidak lancip, biar menyesuaikan antara sama van belnya. Prosesnya hampir sama 1, 2, 3 itu sama. Jadi seperti ini, hasilnya lumayan oke, lumayan mantap lah. Untuk kualitas saya lumayan oke, lumayan mantap. Lanjut pembuatan penyerongan. Tadi kan belum sempat untuk penyerongan. Kalau tadi sebelum kita pembuatan jalurnya kita kepras sampai rata, sampai dengan diameter 88 mili. Kita kepras hingga finishing, yang paling kecil itu 90, yang paling besar itu 100. Ini untuk pengaturan antara derajat serongannya. Kita sesuaikan seperti ini. Serongannya ya kita menggunakan
putaran yang paling atas ini. Kalau untuk putaran yang untuk maju mundur jarang kita gunakan. Yang penting kita gunakannya pas sudah selesai ataupun pengeperasan awal atau akhir, itu saja. Lanjut pengeperasan awal tahap penyerongan. Untuk penyerongannya ya seperti ini, kita putar pelan-pelan sampai sesuai dengan ukuran. Harap bersabar karena tidak bisa diotomatis untuk penyerongannya. Beda kalau kita menggunakan mesin CNC, itu beda. Kalau ya seperti ini penyerongan tetap manual. Untuk meratakan nanti tinggal kita amplas saja. Prosesnya sama, yang penting langsung sampai finishing, maksudnya itu kita potong jadi langsung finishing saja, karena ya memang cukup lama untuk proses penyerongannya. Tapi intinya kan dari mulai awal sampai akhir teman-teman ya sedikit banyak sudah paham lah. Kalau belum paham silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sampai di sini dulu dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya agar makin semangat untuk mengupload video-video yang lainnya, karena masih banyak video yang lainnya yang belum sempat saya uploadkan. Hasil akhirnya sangat mending, sangat oke, tinggal kita amplas sedikit, oke nih. Mungkin cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.